kalau banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius, ya ambisius, kerja harus ambisius. Itu pun harus nginjak sana, nginjak sini. Ya kadang-kadang kalau nggak diinjak itu, jadi meskipun saya kurus, saya nginjak juga kuat. Ya saya injek pasti. Kalau nggak seperti itu, kita saling tunggu, harus diaspal, nggak akan buka-buka. Saya selalu segera dimulai, setelah saya putuskan segera dimulai. Nanti kalau sudah berjalan pasti akan saya cek. Karena tanpa bekerja seperti itu, nggak akan mulai-mulai. Mundur. Ya model kita seperti itu. 2,5 tahun lebih. Ya sampai kiamat nggak akan selesai. IBM nanti naik 500 perak, 1000 perak aja demonya 3 bulan. Iya betul loh, saya pernah di demo 3 bulan. Saya biarin aja, tahu-tahu ya hilang sendiri. Nggak apa-apa, awal-awal sakit, awal-awal pahit nggak apa-apa. Tapi ke depan, itu kelihatan ada yang akan kita capai itu. Jangan seneng lah, manja-manjaan, dikit-dikit ngeluh. Infrastruktur itu semakin mundur, semakin mahal. Banyak yang nggak tahu masalah itu. Coba kalau diputuskan 26 tahun yang lalu, harga tanahnya mungkin baru 2 juta, 3 juta. Ini waktu saya memutuskan itu, harga tanah sampai saat ini sudah 180 juta per meter. Yang namanya pemimpin itu ya memang harus berani memutuskan dengan segala resiko yang ada. Saya bagian dapat marah-marahnya saja, nggak apa-apa, itu memang bagian dari amanah yang diberikan kepada saya. Beri saya waktu, pasti akan ketemu solusinya. Ini memang pada posisi kita harus belak-belakan apa adanya. Nah, ini sekarang masalah yang berkaitan dengan infrastruktur. Anggarannya memang meloncat sekali. Dan kita ingin dalam 5 tahun ini fokus kepada infrastruktur karena kita sadar ini adalah basic menjadi dasar bagi pergerakan ekonomi ke depan. Jadi kalau banyak yang menyampaikan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius, ya ambisius, kerja harus ambisius. Misalnya pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam 5 tahun. Banyak yang menyaksikan nggak bisa Pak, sulit Pak. Ya jangan ngomong di depan pesimis seperti itu, dikerjakan dulu. Ya kan, kerja kok pesimis. Kerja itu harus optimis. Perkara nanti selesai atau tidak selesai, itu nanti di akhir, dilihat. Kalau nggak selesai, problemnya apa, sebabnya apa, masalahnya apa. Tapi kalau orang kita itu diberi target sedikit, nanti dapatnya juga sangat sedikit gitu loh. Kita selama 71 tahun kita merdeka, kita hanya memiliki 53.000 megawatt. Bayangkan, 53.000 dalam 71 tahun. Lah ini 5 tahun 35, nggak mungkin banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi nanti misalnya tidak selesai 35.000, selesai 25.000 pun itu sebuah pekerjaan yang luar biasa loncatannya. Dan saya meyakini ya di atas itu masih bisa. Ini kita masih punya waktu 2,5 tahun lebih. Jadi apa sekarang? Kesempatan ini harus dikerjakan pagi, siang, malam, 3 shift. Biasanya kerjanya pagi sampai sore, ya ini pagi sampai pagi. Sehingga memang ini kita kekurangan. Setiap saya ke provinsi, setiap saya ke daerah, setiap saya ke kabupaten, keluhannya orang marah, masalah listrik yang biarpet. Saya bagian dapat marah-marahnya saja. Nggak apa-apa, itu memang bagian dari amanah yang diberikan kepada saya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan tol. Jadi sering orang menyaksikan, Pak paling-paling groundbreaking, setelah itu nggak dimulai, ya silahkan, saya ada gambarnya, nggak percaya datang saja ke Lampung, ke Palembang. Apakah sudah jadi seperti di gambar ini atau tidak? Karena ini setelah groundbreaking, hampir berapa? 5 kali saya datang, saya datangi lagi. Saya cek lagi. Jadi yang kerja juga merasa diawasi. Jadi memang kerja itu harus diawasi, sehingga orang bekerja itu merasa ada yang ngontrol. Karena sejak kita merdeka sampai sekarang, jalan tol yang ada itu hanya 830 km. Hanya. Nah, gimana nyatanya seperti itu, saya ukur ya hanya segitu. Ada rakyat butuh, provinsi butuh pelabuhan, provinsi butuh airport, provinsi butuh jalan tol. Kalau kita hanya mengandalkan dari APBN, ya nggak akan
nggak akan kita miliki sampai kiamat, nggak akan selesai. Ya semua pulau membutuhkan, semua provinsi membutuhkan. Kalau enggak, ya nggak mungkin kapal-kapal besar yang masuk ke negara kita ini bisa bersandar. Hanya dari dulu sampai sekarang bersandarnya di Tanjung Priok, ya pulau yang lain dapat apa kalau nggak dibangun? Kalau nggak seperti itu, kita saling tunggu, harus diaspal, nggak akan buka-buka. Saya selalu segera dimulai, setelah saya putuskan segera dimulai. Nanti kalau sudah berjalan pasti akan saya cek. Karena tanpa bekerja seperti itu, nggak akan mulai-mulai. Mundur. Ya model kita seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Kita ini negara besar. Indonesia itu besar. Dan kita tuh sering, kita itu diajak sakit itu kadang-kadang, diajak pahit itu kadang-kadang sulit. Tidak apa-apa, awal-awal sakit, awal-awal pahit gak apa-apa, tapi ke depan itu kelihatan ada yang akan kita capai itu. Jangan seneng lah, manja-manjaan, dikit-dikit ngeluh. Enggak, rakyat memang harus berani pahit, berani sakit, tapi bareng-bareng gitu. Ini coba kita bandingkan, saya berikan contoh, masalah bensin di Jawa, nanti naik 500 perak, 1000 perak aja demonya 3 bulan. Iya betul loh, saya pernah di demo 3 bulan. Saya biarin aja, tahu-tahu ya hilang sendiri. Coba saudara-saudara kita, saya awal 2015, saya datang ke Wamena, saya datang ke yang kabupaten yang di atas-atas, di Nduga. Penduduk menyampaikan ke saya, Pak, bensin di sini harganya 60.000. Pada saat-saat tertentu, harganya bisa sampai 100.000 di Lani Jaya, di puncak. Coba, keadilannya ada di mana? Di sini ada yang 6.450, yang di sana 60.000 sampai 100.000 per liter. Masa seperti ini mau kita terus-teruskan? Saudara-saudara kita akan seperti apa? Kuncinya ternyata mudah, beli pesawat khusus untuk BBM, harganya 800 miliar. 1,5 tahun yang lalu jasa perintah saya ingin di Papua harganya sama seperti yang di Jawa. Tapi baru 1,5 tahun itu bisa terrealisasi. Baru bulan Oktober tahun kemarin, harganya sudah sama. Itu pun harus nginjak sana, nginjak sini. Ya kadang-kadang kalau nggak diinjak itu, masalahnya nggak rampung-rampung. Jadi meskipun saya kurus, saya nginjak juga kuat. Saya di Papua yang belum berhasil semen. Semen di Jawa itu harganya 70.000. Di Papua, di Wamena yang atas, Lani Jaya di puncak dan sekitarnya, harganya berapa? 800.000. Jangan wow dulu. Dan di atas Wamena harganya 2,5 juta per sak. 70.000. Yang di sana 2,5 juta, coba. Ya saya injek pasti. Itu masalah harga. Ya saya kalau bisa menyelesaikan ya saya ngomong bisa, kalau belum bisa kayak semen saya ngomong nggak bisa, belum bisa ya saya ngomong apa adanya. Ternyata tidak semudah itu. Tapi kalau kita niatnya aja nggak punya, gimana menyelesaikan masalah? Yang namanya pemimpin itu ya memang harus berani memutuskan dengan segala resiko yang ada. Beri saya waktu, pasti akan ketemu solusinya. Tapi kalau nggak cepat-cepat kita putuskan, ya semakin hari akan semakin mahal. Infrastruktur itu semakin mundur, semakin mahal. Banyak yang nggak tahu masalah itu. Coba kalau diputuskan 26 tahun yang lalu, harga tanahnya mungkin baru 2 juta, 3 juta. Ini waktu saya memutuskan itu, harga tanah sampai saat ini sudah 180 juta per meter.